Selamat sore pada hadirin semuanya. Saya Kalista Stiana Tolana berkesempatan di sini untuk menyampaikan materi mengenai sertifikasi benih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi dengan judul sertifikasi benih ini. Jadi, langsung saja ke materinya. 1. Proses pemberian sertifikasi benih tanaman melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan atau dipasarkan dalam rangka kegiatan usaha tani. 2. Sertifikasi benih merupakan pemeriksaan, pengujian, atau analisis benih dan pengawasan oleh BPSB atau Badan Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Berikut pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi lahan yang belum ada tanamannya, varietas yang ditanam, dan luas produksi benih tersebut. Berikut pengujian atau analisis benih dilakukan di laboratorium untuk menguji kadar air dan kemurnian dari benih tersebut. Berikut pengawasan. Pengawasan dilakukan terhadap benih yang sudah mendapatkan sertifikasi, termasuk yang sudah ada di pasaran. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat sertifikasi benih. Yang pertama, produsen atau penangkar benih. Merupakan suatu kapasitas hukum, berarti bahwa benih yang bersertifikasi mempunyai mutu lebih baik karena telah lulus pengujian atau fisiologis, morfologis, dan lain-lain. Merupakan promosi benih yang diperdagangkan pada label memuat informasi mengenai benih tersebut. 2. Pemerintah. Merupakan kontrol terhadap benih yang dipasarkan karena mutunya telah tercantum dalam sertifikasi benih tersebut. Pemberian sertifikasi digunakan untuk menentukan standar bagi benih yang diproduksi agar sesuai dengan ketentuan pemerintah. Benih yang tidak lulus sertifikasi tidak dapat diperdagangkan. 3. Petani atau konsumen. Merupakan jaminan mutu benih sehingga terjadi penyimpangan yang merugikan, maka pihak konsumen dapat menuntut. Sertifikasi tersebut merupakan sumber informasi bagi petani selaku pengguna benih. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan sertifikasi benih. Tujuan sertifikasi benih yaitu adalah untuk memelihara dan menyediakan benih atau bahan perbanyakan tanaman bermutu tinggi dari varietas yang berdaya hasil tinggi bagi masyarakat sehingga dapat didistribusikan dengan identitas genetik yang terjamin. Memiliki lahan atau menguasai lahan tertentu yang digunakan untuk tempat produksi benih tersebut. Berikut syarat penangkar benih. Yang pertama, memiliki lahan atau menguasai lahan tertentu yang akan digunakan untuk tempat produksi benih. 2. Memiliki fasilitas peralatan dan gudang yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi benih. 3. Produsen harus mampu mengawasi kegiatan produksinya sampai memperoleh sertifikasi. 4. Produsen harus mematuhi peraturan atau norma yang berlaku dalam proses mendapatkan sertifikasi. Pengujian laboratorium, yaitu bertujuan untuk menguji mutu benih. Yang kedua, sampel benih yang diambil harus homogen karena mutu benihnya hanya berdasarkan sampel yang dikirim. 3. Produser mengambil sampel benih yaitu yang pertama, mengambil sampel benih dalam bentuk safe lot atau kumpulan benih yang dihasilkan dalam satu areal. Yang kedua itu mengambil primary sampel. Berikut saya akan membahas tentang pengujian benih. Yang pertama, working sample atau contoh kerja dilakukan di laboratorium terhadap kadar air benih, kemurnian benih, dan viabilitas benih. Contoh untuk disimpan sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan bila pengujian terhadap working sample mutunya itu kurang bagus dan atas permintaan penangkar benih untuk diuji kesehatan benih tersebut. Bila hasilnya bagus maka dapat diberi sertifikasi. Sebaliknya jika hasilnya tidak bagus maka tidak akan diberi sertifikasi. Yang ketiga, urutan pengambilan contoh benih atau contoh primer, yaitu contoh campuran, contoh kiriman, dan yang terakhir itu contoh kerja. Berikut saya akan membahas tentang pengujian mutu benih. Pengujian yang pertama, pengujian standar, yaitu adalah pengujian untuk keperluan pengisian atau pengecekan data label yang terdiri atas pertama, penetapan kadar air. Yang kedua, pengujian kemurnian fisik. Yang ketiga, pengujian daya tumbuh.
Dan yang terakhir, penetapan varietas lain. Berikut saya akan membahas mengenai label yang bermutu bagi benih. Berikut yaitu adalah label berdasarkan warna. Maka benih dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama, benih jenis BS atau warna label kuning. Yang kedua itu benih dasar atau DB dengan label warna putih. Yang ketiga benih pokok yaitu dengan label warna ungu. Dan yang terakhir yaitu adalah benih sebar dengan warna label biru. Baik saudara, para hadirin sekalian, sekian materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.